Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh pemirsa. Volume kendaraan pemudik yang mengarah ke jalur selatan, tepatnya yang melintas di Jalan Nasional Limbangan Malangbong menuju Tasikmalaya pada Rabu sore naik hingga 300%. Antrian kendaraan bahkan mengular hingga perbatasan Limbangan Nagrek karena beberapa spot kemacetan masih sulit dikendalikan. Kenaikan volume kendaraan pemudik didominasi oleh mobil pribadi yang terhitung di posko pengamanan GTC Limbangan. Untuk mengurai kemacetan parah, petugas lalu lintas dari Polres Garut sudah melakukan 20 kali one way menuju Tasikmalaya. Dan diprediksi malam ini volume kendaraan semakin padat menuju jalur selatan. Hal itu disebabkan operasi tol Cisumdawu hanya dibuka hingga pukul 18 sehingga pemudik akan dialihkan ke jalur selatan Garut. Dan pemirsa, berikutnya kita akan lihat bagaimana pantauan kondisi hari ini ataupun juga malam ini di Tol Kali Kangkung. Sudah ada rekan kami Goldi dan juga nanti kita akan mendengarkan bagaimana situasi di Cileunyi. Juga rekan kami Dohan akan mengabarkan. Kita akan terlebih dahulu ke Kali Kangkung. Silakan Goldi. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, saat ini di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, arus lalu lintas dari arah barat ini memang terpantau cukup signifikan peningkatannya. Kami memantau sedari pagi hingga petang ini memang diprediksi untuk puncak arus mudik memang terjadi pada hari ini. Dan pada sore hari tadi dari pantauan kami memang sempat terjadi antrean di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah ini. Namun dari pihak Polda Jawa Tengah sudah menerapkan sistem ataupun rekayasa lalu lintas dengan one way lokal. Kemudian untuk one way nasional ini memang masih diberlakukan dan nanti pada sekitar pukul 11 hingga pukul 12 akan dievaluasi lagi untuk penerapannya, apakah akan dilanjut, apakah akan diberhentikan di jam 24.00. Kemudian dari pihak Jasa Marga Semarang Batang juga sudah membuka 17 gardu tol untuk mengakomodir arus kendaraan yang berasal dari barat atau berasal dari Jakarta dan juga sekitarnya. Dan untuk mengupdate informasi lebih lengkap, di samping kami telah bergabung Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jawa Tengah. Selamat malam Pak Dir. Selamat pagi terus untuk saya. Siap Pak Dir. Pak Dir, terkait dengan peningkatan arus lalu lintas pada hari ini yang terjadi sore hari tadi cukup meningkat drastis. Itu seperti apa penanganan dari Polda Jawa Tengah? Baik, terima kasih. Ini hari kedua one way dilakukan, one way nasional dari Jakarta menuju ke Semarang. Hari pertama cukup terkendali, hari kedua memang ada peningkatan arus yang cukup signifikan. Hari biasanya 1.500, 1.700, ada lonjakan yang cukup luar biasa. Tadi jam 14 itu sudah mencapai 3.000. Dan jam 17 sudah mencapai 4.500. Jadi kemungkinan arus puncaknya tadi sore, sehingga Polda Jawa Tengah mengambil sikap karena sudah kita siapkan skenario manakala bangkitan arus cukup tinggi dan gate tol Kali Kangkung sampai 4.500, tentunya harus kita lakukan one way. Namanya one way lokal yang tadi sudah kita terapkan, sehingga dengan one way lokal langsung bisa cair kepadatan yang berada di gate tol Kali Kangkung. Baik. Pak Dir, untuk one way lokal sendiri sampai titik mana Pak Dir? Sampai kilometer mana? Dinamisasinya tetap kita lihat di lapangan ya. Untuk sementara memang dari Kali Kangkung sampai 442. Jadi sampai Bawen, nanti akan kita pantau lagi. Di samping memantau arus lalu lintas yang di jalan tol, tentunya di luar tol juga sangat perlu. Jadi manajemen kebutuhan, ada non-tol dan tol, terutama exit tol yang setelah Kali Kangkung, Krapyak, Banyumane sampai Bawen ini kita kelola, sehingga ketika nanti kita lakukan one way lokal melanjutkan one way nasional, tata kelola pengaturan lalu lintas di perkotaan ini sangat penting karena masyarakat juga beraktivitas. Baik.
Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Dirlantas Polda Jawa Tengah telah bergabung bersama kami untuk mengupdate informasi terkait dengan arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Putri Viola. Dan berikutnya kita juga akan mendapatkan informasi dari rekan kami Dohan yang saat ini berada di Cileunyi. Silakan Dohan. Selamat malam Putri dan juga pemirsa, tepatnya titik di mana saya berdiri sekarang ini merupakan exit tol gerbang Cileunyi setelah melalui underpass dan menuju ke jalur arteri, di mana jalur arteri ini merupakan jalur arteri yang mengarah dari Cileunyi atau Bandung menuju ke Nagrek, Garut dan juga Limbangan, di mana lalu lintas dapat saya katakan ini cukup padat dan mengalami peningkatan sejak waktu buka puasa, di mana juga di Cileunyi ini memang ada waktu-waktu tersendiri untuk adanya kemacetan atau kepadatan, diantaranya di pagi hari, lalu di sore hari menjelang berbuka, dan dilanjutkan lagi kepadatan akan mulai terlihat setelah sholat isya sekitar pukul 7, dan juga nantinya puncak kemacetan biasanya jika dilihat dari kemarin ini akan terjadi pada pukul 10 hingga pukul 3 dini hari, Putri. Dan juga memang kendaraan yang mayoritas melewat di jalur arteri ini merupakan kendaraan-kendaraan pribadi yang dimana didominasi oleh motor-motor yang berasal dari jalur arteri Sumedang mengarah ke arah Garut atau Nagrek, di mana motor-motor ini memang memilih untuk mudik di malam hari atau setelah berbuka, dikarenakan menurut para pengendara motor hal ini dirasa lebih aman dikarenakan secara stamina mereka sudah berbuka puasa dan juga berada dalam kondisi yang fit dibandingkan jika harus mudik di siang hari, di mana kondisi sedang berpuasa dan juga cuaca yang tidak dapat ditebak, begitu di Cileunyi. Selain itu juga pemirsa, memang kepadatan yang terjadi di sini nantinya akan berdampak kepada Limbangan dan juga Nagrek seperti yang Anda sebutkan pada paket sebelumnya, Putri. Zohan yang juga sudah melaporkan dari Cileunyi. Sebelumnya kita juga dengarkan laporan dari rekan kami Kodi Gumilang. Menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh